Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Susilawati, NIM 424222041. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengambilan keputusan menggunakan metode Smarter. Yang pertama, dimulai dari codingan yang ini, doctype HTML sampai style, yaitu menjelaskan tentang halaman webnya menggunakan HTML. Dan di halaman ini juga memuat file CSS dan Bootstrap yang berfungsi untuk mendukung desain agar lebih responsif. Selanjutnya, untuk codingan yang head sampai tabel, yang ini sampai tabel itu menjelaskan tentang yang pada bagian header itu menjelaskan tentang judulnya. Setelah itu pada tabel bobot kriteria itu menjelaskan tentang 5 kriteria yang berkaitan dengan penilaian kinerja dosen, yaitu ada indikator proses belajar mengajar, bimbingan dan konsultasi mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, tugas pendukung lain, dan rekapitulasi kehadiran. Masing-masing kriteria yang itu dapat diubah oleh pengguna melalui input bertipe number. Selanjutnya, untuk tabel data nilai kriteria yang ini sampai ini, untuk menampilkan tabel yang berisi data nilai untuk setiap kriteria pada alternatif yang berbeda. Setiap barisnya mewakili alternatif D1 sampai D3, dan setiap kolom memiliki nilai untuk 5 kriteria dari K1 sampai K5. Selanjutnya, untuk tombol hitung sampai ini berfungsi untuk menampilkan tombol interaktif dan tabel hasil perhitungan nilai utilitas di atas. Tombol hitung ini yaitu berfungsi memanggil fungsi JavaScript untuk menghitung nilai utilitasnya berdasarkan data yang sudah ditulis sebelumnya. Lalu untuk tabel yang ini yaitu berfungsi untuk menampilkan data yang sudah dihitung sebelumnya dari K1 sampai K5. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Maisar Febriani dengan NIM 424222037. Saya lanjutkan, untuk ini merupakan codingan untuk scriptnya. Yang pertama ada function yang merupakan function calculate utility, itu untuk menghitung nilai utilitas menggunakan cmin dan cmax, di mana pengambilan nilainya itu diambil dari bobot kriteria C1 sampai C5, kemudian mengambil nilai alternatif D1, D2, dan D3. Setelah itu, untuk menormalisasikan nilai menggunakan cmin dan cmax, untuk setiap kriteria menggunakan const normalize value. Untuk menampilkan nilai normalize untuk K1 sampai K5 bisa menggunakan display normalize D1, D2, D3. Setelah itu, kita menghitung nilai utilitas untuk setiap alternatif menggunakan calculate single utility, melakukan normalisasi. Kemudian, menghitung nilai utilitas untuk setiap alternatif menggunakan const utility D1 sampai D3. Setelah itu, kita dapat menampilkan hasil utility-nya menggunakan dokumen getElementary by ID.
Setelah itu, ini merupakan fungsi untuk menampilkan nilai normalisasi untuk setiap alternatif K1 sampai K5. Fungsi display normalized value itu untuk menampilkan hasil nilai normalisasi untuk setiap alternatif D1, D2, dan D3. Kemudian, ini merupakan fungsi untuk normalisasi nilai berdasarkan Cmin dan Cmax. Ini merupakan fungsi untuk perulangan untuk mengambil setiap nilai normalisasi, kemudian memeriksanya apakah nilai tersebut valid. Setelah itu, ini merupakan fungsi untuk looping untuk setiap kriteria. Kemudian, menghitung Cmin dan Cmax untuk kriteria tersebut. Kemudian, ini merupakan fungsi untuk utilitas untuk satu alternatif. Menggunakan function calculate single utility. Setelah itu, function final value itu untuk menghitung nilai akhir dari sini sampai sini. Jika perhitungan sudah dilakukan, maka ditampilkan menggunakan fungsi display final value, nilai akhirnya ke tabel. Setelah itu, ini merupakan fungsi untuk menghitung dan menampilkan hasil akhirnya. Dari alternatif A1 sampai A5 dan dari D2 sampai D3. Setelah itu kita normalisasi nilai menggunakan Cmin dan Cmax. Kemudian menghitung nilai akhir menggunakan const final result dan ditampilkan hasil akhirnya. Setelah itu kita menghitung dan menampilkan nilai presentase dari alternatif. Ini merupakan untuk menampilkan nilai total dan presentase dari totalnya. Setelah itu, kita melakukan pemeringkatan berdasarkan presentase dan presentase. Jadi, jika nilai presentasenya besar, maka akan mendapatkan ranking 1. Dan jika nilai presentasenya kecil, maka rankingannya menurun menjadi misalnya menjadi 3. Setelah itu, ini merupakan fungsi untuk melakukan ranking berdasarkan presentase. Kemudian ini untuk menampilkan ranking berdasarkan urutan yang telah disortir tadi. Setelah itu, ini tombol untuk menginputkan total perhitungan hasil akhir nilai. Dan ini tombol untuk perhitungan hasil akhirnya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan sistem yang sudah saya dan teman saya buat sebelumnya. Yang pertama, kita klik mulai. Lalu di sini ada pembobotan ROG pada kriteria. Di sini bobotnya sudah saya masukkan yaitu 0, pada kriteria yang pertama, indikator proses belajar mengajar mempunyai bobot 0,457 dan seterusnya. Setelah itu, untuk data nilai kriterianya, saya sudah mempunyai data seperti yang digambar ini. Selanjutnya, jika data nilai kriteria sudah terinput, maka klik hitung nilai utilitas. Untuk hasil nilai utilitas akan ditampilkan di tabel di bawahnya, yaitu hasil perhitungan nilai utility dari sampel terhadap alternatif. Untuk mencari hasil nilai akhir, maka kita hitung nilai akhirnya. Klik pada button hitung nilai akhir. Maka akan ditampilkan hasil dari nilai akhirnya
dengan menggunakan metode Smarter. Dengan hasil nilai akhir D1 yaitu 0,197 dengan presentasenya yaitu 19,70% dan mendapatkan ranking 3. Kemudian untuk alternatif D2 mendapatkan nilai akhir 0,2282 dengan presentasinya yaitu 22,82% dan mendapatkan ranking 2. Setelah itu untuk alternatif D3 dengan nilai akhir 0,587 dan presentasinya itu 58,7% dengan ranking 1. Sekian penjelasan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.